Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya akan mempresentasikan yaitu tugas saya yang berjudul Peran Strategis Gudang dalam Rantai Pasokan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materi. Manajemen logistik atau Dewan Logistik AS, proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian aliran yang hemat biaya dan efisien, dan penyimpanan bahan baku, persediaan antar persediaan produk akhir, dan informasi terkait dari titik sumber sampai titik konsumsi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Logistik workshops, pekerjaan yang dibutuhkan untuk memindahkan dan memposisikan persediaan sepanjang rantai pasok. Ada juga fungsi utama logistik, yaitu adalah pengolahan order dan layanan pelanggan, dan jaringan fasilitas, persediaan, gudang, penanganan material, pengemasan, transportasi. Fungsi lainnya yaitu pembelian, perencanaan produksi, peramalan, permintaan, pentarifan, barang kembali, sisa, scrap, sampah. Tujuan yang saling bertentangan. Yang pertama ada pembelian, permintaan yang stabil, waktu antar yang luas, variasi produk yang kecil, kuantitas yang banyak. Yang kedua ada produksi yang lama, mutu tinggi, produktivitas yang tinggi, biaya produksi rendah. Yang ketiga ada gudang, persediaan rendah, biaya transportasi yang rendah, kemampuan isi ulang yang baik. Yang keempat ada waktu pesan yang singkat, stok tinggi, varietas produk yang banyak. Pengambilan keputusan, yaitu ada strategis jangka panjang atau investasi modal, ada taktis atau alokasi sumber produksi dan distribusi, 18 bulan, operasional keputusan harian, jumlah, ukuran, dan lokasi kilang, pusat distribusi dan gudang, ukuran tenaga kerja, penugasan pesanan pelanggan ke mesin atau fasilitas, dan strategisnya ada pembelian peralatan baru dan desain pusat kerja di setiap pabrik. Sedangkan taktisnya yaitu kebijakan persediaan dan operasional, pengiriman, pencepatan, dan pengolahan. Ketiga ada strategisnya yaitu desain fasilitas transportasi dan alat komunikasi atau pengolahan data. Taktis yaitu pemilihan alternatif transportasi. Operasional adalah penjadwalan armada. Tujuan logistik yaitu meminimasikan biaya logistik total untuk memenuhi tingkat layanan yang telah ditentukan. Itu pertama ada kendala layanan, misalnya tingkat pemenuhan frekuensi barang kosong, waktu siklus pemesanan, dan konsistensi siklus pesanan, fleksibilitas. Biaya fungsional misalnya transportasi, gudang, penanganan material, pemrosesan pesanan, pengenangan produk yang dikembalikan. Adapun integrasi proses antar perusahaan, itu kilang ke distributor ke retail, dan retail ke distributor, yaitu aliran informasi permintaan pos. Manajemen rantai pasok atau yang biasa disebut dengan SCM. SCM Bowersog yaitu perusahaan-perusahaan yang berkolaborasi untuk meningkatkan posisi strategis dan efisiensi. SCM yaitu Menters et al. JBL pada tahun 2001, koordinasi sistematik dari strategi dan taktik antar fungsi perusahaan di rantai pasok dengan tujuan meningkatkan kinerja jangka panjang masing-masing perusahaan dan rantai pasok secara keseluruhan. Manajemen rantai pasok atau yang SCM. Pertama ada orientasi rantai pasok yaitu pandangan sistematik dan strategis, dan manajemen rantai pasok. Dua atau lebih perusahaan pada rantai pasok yang sama, berbagi informasi, fokus pelayanan yang sama, integrasi proses kunci, hubungan jangka panjang, koordinasi antar fungsi. Pun akibatnya biaya lebih rendah, nilai pelanggan lebih baik, layanan dan kepuasan keunggulan bersaing. Kondisi awal itu saling percaya, komitmen, saling terkait, visi, kecocokan, proses utama, kepemimpinan, dukungan, dan manajemen puncak. Dukungan rantai pasok terhadap strategi.
tujuan pemasok, yaitu ada biaya rendah, tanggapan, diferensi. Di biaya rendah ada itu penuhi permintaan dengan biaya serendah mungkin. Tanggapan, cepat tanggap terhadap perubahan kebutuhan dan permintaan untuk minimasi barang kosong. Diferensiasinya yaitu berbadi riset pasar bersama, kembangkan produk dan opsi. Yaitu selanjutnya kriteria pemilihan utama, yaitu pilih berdasarkan biaya, pilih berdasarkan kapasitas, kecepatan dan fleksibilitas, pilih berdasarkan keterampilan pengembangan produk. Mengapa teknologi tidak bisa membantu? Teknologi hanyalah alat, bukan tujuan dalam menciptakan keunggulan bersaing. Yang kedua, manajer tidak mempunyai konsep dalam menentukan strategi rantai pasok, apa yang cocok dengan situasi yang mereka hadapi. Konsep berdasarkan permintaan produk. Juga faktor-faktor yang mempengaruhi strategi rantai pasok disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mempertimbangkan ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi rantai pasok yaitu ada disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, mempertimbangkan ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Yang kedua, selanjutnya kerangka ketidakpastian permintaan. Yaitu pertama, kemampuan perkiraan dari suatu produk. Yang pertama ada produk fungsional, yaitu siklus produk yang lama atau permintaan stabil. Kedua, misalnya makanan pokok, minyak, gas dan lain-lain. Sedangkan produk inovatifnya yaitu siklus produk yang singkat, inovasi tinggi, bermuatan mode, misalnya pakaian mode, telepon seluler dan lain-lain. Itu ada sehingga meminimasi dua jenis biaya, yaitu bahan baku ke pemasok komponen, ke pabrikan dan ke retail, dan selanjutnya ke pelanggan. Yaitu biaya produksi atau distribusi fisik, yaitu ada 4, yaitu biaya produksi, biaya transportasi, tingkat penggunaan fasilitas, dan biaya persediaan. Sedangkan biaya tidak cocokkan pasokan atau permintaan, yaitu ada 3, keahlian, pendapatan, dan margin laba ketika pasokan lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan. Yang kedua, membuang produk atau menjual diskon ketika pasokan melampaui permintaan. Yang ketiga, biaya persediaan untuk stok pengaman. Adapun metode proyek perbaikan rantai pasok. Yang pertama, ada rencana proyek, pengumpulan data, pengembangan model, analisis, dan wawasan. Itu visi manajemen rantai pasok, yaitu kunci mencapai aliran produk dan informasi yang terpadu sepanjang rantai pasok adalah dengan menciptakan antarmuka dengan fokus terhadap pelanggan, antarmuka dengan pemasok, dan rantai pasok berorientasi proses yang digerakkan oleh pelanggan akhir. Visi proses yang mendasari, yang pertama, manajemen hubungan pelanggan, lisi produk, komersialisasi, rasionalisasi, pemenuhan logistik atau aliran balik, pengadaan, manajemen aliran pabrik, manajemen permintaan, manajemen layanan pelanggan, dan yang terakhir pelanggan atau pengguna akhir. Selanjutnya, visi manajemen rantai pasok, kunci mencapai aliran produk informasi yang terpadu sepanjang rantai pasok adalah dengan menciptakan antarmuka dengan fokus terhadap pelanggan, antarmuka dengan pemasok, dan rantai pasok berorientasi proses yang digerakkan oleh pelanggan akhir. Ya, mungkinlah itu demikian dari materi saya. Maafkan jika banyak kesalahan, dan tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.